Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christina Ella Cempakasari dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 2 Universitas PGRI Madiun. Betapa kita ketahui saat ini hampir seluruh belahan dunia sedang dilanda dengan musibah, yaitu menyebarnya virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Kondisi di beberapa negara saat ini bahkan sudah melakukan pemblokiran orang-orang masuk dan keluar dari negara tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk membatasi ruang gerak antara manusia yang sudah terinfeksi agar tidak menularkannya ke orang-orang yang sehat lainnya. Wabah virus corona yang diduga kuat berasal dari Wuhan, Cina, kini tengah menjadi perhatian masyarakat di seluruh penjuru dunia. Virus dengan karakteristik mirip SARS ini memiliki tingkat resiko kematian dan penyebaran yang sangat cepat dari negara satu ke negara yang lainnya. Bahkan, menurut data informasi yang ada, sejumlah orang yang terinfeksi terus bertambah. Sama halnya dengan negara-negara yang lainnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman sebaran virus corona yang menyebabkan kematian. Apalagi, di sejumlah rumah sakit di beberapa daerah tengah mengumumkan adanya suspek yang sedang dirawat di ruang isolasi. Ketika terinfeksi virus corona, bagian tubuh yang terserang biasanya adalah saluran pernapasan. Gejala-gejala yang muncul biasanya adalah batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam. Untuk demam, yang bisa membedakannya dengan gejala-gejala penyakit yang lainnya adalah waktu serangnya atau inkubasinya yang lebih lama, yaitu mencapai 14 hari. Nah, apakah kalian tahu apa penyebab dari virus corona ini? Virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelelawar dan bisa menular dari hewan ke manusia, serta dari manusia ke manusia yang lainnya. Penularan antara manusia ke manusia bisa melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Dikala wabah virus corona jenis baru yang biasa disebut dengan COVID-19 menjangkiti dunia saat ini, kita perlu mengambil pelajaran akan adanya peristiwa di masa lalu. Saat ini, di beberapa negara tengah menerapkan sistem lockdown. Lockdown sendiri memiliki arti yang serupa dengan isolasi. Isolasi terkait pencegahan suatu wabah penyakit ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Isolasi terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular pernah dianjurkan oleh Rasulullah pada saat itu. Di zaman Rasulullah sendiri, pernah terjadi wabah penyakit yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Penyakit tersebut adalah penyakit kusta. Proses penyebaran penyakit kusta sangatlah cepat. Dan pada saat itu, Rasulullah menganjurkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang sedang terkena penyakit kusta. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan kepada umatnya untuk tidak dekat-dekat dengan suatu wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya, jika sudah berada di dalam tempat yang terkena wabah, maka tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat tersebut. Nah, sekarang apakah kalian tahu bagaimana cara pencegahan agar kita bisa terhindar dari virus corona? Setelah ini, saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Yang pertama, pastikan secara berkala kedua tangan Anda harus tetap bersih.
Jika terindikasi kotor, gosokkan kedua tangan Anda menggunakan hand sanitizer yang di dalamnya sudah terkandung alkohol. Hal tersebut dapat menghapuskan virus jika terdapat di tangan Anda. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi tangan dengan menggunakan air dan ambil sabun secukupnya. Yang kedua, gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, jangan lupa bagian belakang jari. Pakai teknik mengunci. Yang keempat, bersihkan juga bagian jempol, luar dan dalam. Yang kelima, basahi tanganmu dengan air bersih untuk membilas sabun. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk. Yang kedua, berlakulah higienis terutama dalam persoalan pernapasan. Ketika bersin atau batuk, kita harus menutup mulut dan hidung. Setelah itu, tisu yang dipakai harus langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Cucilah tangan dengan sabun dan air untuk menjaga penyebaran virus dan kuman. Penting juga bagi penderita gejala tersebut untuk menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak interaksi sosial setidaknya 1 meter dengan orang yang tengah menderita bersin, batuk, dan demam. Bagi yang batuk dan bersin, harus ditutup agar tidak menyebar. Hal itu penting guna menjaga percikan virus yang dapat dengan mudah terhirup saat bernapas. Yang keempat, hindari bersentuhan dengan mata, hidung, dan mulut. Tangan yang menyentuh salah satu di antara ketiganya akan terkontaminasi memudahkan virus menyebar. Oleh karena itu, jika merasa diri demam, batuk, ataupun sulit bernapas, segera cek kesehatan. Terlebih, jika memiliki riwayat bepergian ke tempat di mana penyakit mewabah, atau ada orang yang baru saja pulang dari daerah tersebut, maka harus dilaporkan ke pemeriksaan kesehatan. Yang kelima, hindari kontak langsung dengan hewan. Selalu jaga kebersihan ketika mendatangi pasar binatang hidup. Yang terakhir, jagalah makanan yang kalian konsumsi. Jaga diri dari konsumsi makanan yang tidak baik, terlebih makanan produk binatang mentah atau yang tidak dimasak terlebih dahulu. Hindari makan daging hewan yang secara fikih diharamkan. Dalam menghadapi dan juga menangkal adanya virus corona, seluruh elemen bangsa dan kita khususnya sebagai umat muslim harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan cara bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Karena bisa jadi adanya wabah ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sebagai umat muslim lebih mendekatkan diri kepadanya. Kita juga harus memperbanyak doa kapanpun dan dimanapun kita berada. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.